Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofriyadi, NIM 19 16 01 01 39. Sekarang saya akan membahas tentang ekonomi digital. Sebelumnya, kita akan bahas tentang apa itu ekonomi digital. Ingatkan secara umum, ekonomi digital itu adalah seluruh kegiatan ekonomi yang menggunakan bantuan internet dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence, atau kegiatan yang meliputi transaksi, interaksi, dan aktivitas yang berdasarkan pada teknologi digital. Ekonomi digital itu dapat memudahkan kita untuk melakukan transaksi dimanapun tanpa diganggu oleh hambatan tempat dan waktu. Misalnya kita membutuhkan sesuatu, kita dapat langsung membelinya tanpa butuh waktu lama. Contoh perkembangan ekonomi digital dan beserta dampaknya. Yang pertama, dalam transportasi. Karena adanya ekonomi digital, maka sekarang kita tidak perlu lagi menunggu ojek di pangkalannya. Cukup dengan beberapa kali klik, contohnya dengan di smartphone Anda, maka ojek yang Anda pesan bisa datang menjemput. Hal tersebut bisa terwujud dengan cara salah satunya aplikasi Gojek. Bahkan di aplikasi Gojek tersebut juga mengembangkan layanan pesan antar makanan serta belanja harian, sehingga keberadaan aplikasi ini membantu para pelaku UMKM untuk lebih mudah dalam menyalurkan produknya. Yang kedua, dalam bidang kesehatan. Dampaknya, pengguna layanan kesehatan pun saat ini sudah tidak perlu lagi pergi ke rumah sakit dengan kehadiran aplikasi layanan kesehatan seperti misalnya Halodoc. Untuk bertanya di Halodoc tersebut dapat melakukan konsultasi dengan dokter secara online. Kehadiran aplikasi ini pun secara otomatis menjadi solusi atas permasalahan pasien rumah sakit seperti padatnya antrian dan juga jarak rumah sakit dari rumah sangatlah jauh. Kalau dari sisi bisnisnya, banyak pihak rumah sakit dan juga apotek yang terbantu meningkatkan pendapatannya karena menjalin kerjasama dengan aplikasi tersebut. Yang ketiga, dari perbankan. Proses bisnis yang saat ini sudah serba digital yang otomatis membuat industri keuangan terus berlomba dalam membangun fintech seperti e-wallet yang dibuat oleh perusahaan startup OVO dan Dana. Dengan adanya e-wallet, kegiatan jual beli kini bisa dilakukan dengan cepat dan mudah karena masyarakat mampu melakukan kegiatan transaksi non tunai dengan menggunakan aplikasi. Yang keempat, dalam bidang bisnis. Selain mempermudah pencatatan keuangan, ekonomi digital juga mampu menaikkan biaya bisnis UMKM. Karena saat ini masyarakat sudah tidak perlu lagi membangun toko fisik yang mahal untuk berbisnis. Mereka cukup membuat lapak secara gratis di berbagai marketplace yang saat ini sudah banyak tersedia. Selanjutnya, peluang bisnis dalam ekonomi digital. Yang pertama, peluang untuk bisnis transportasi.
ekonomi digital membuat bisnis transportasi online semakin lebih menjanjikan. Berdasarkan riset dilaporkan dalam halaman finance online, terdapat 43% pencarian travel dan logistik. Selain itu, layanan bike sharing juga semakin dicari oleh para pelanggan. Berdasarkan riset dilakukan WR Sosial, terdapat sekitar 21,7 juta masyarakat Indonesia yang memanfaatkan layanan bike sharing di tahun 2020. Yang kedua, peluang untuk bidang kesehatan. Kehadiran ekonomi digital membuat masyarakat Indonesia mulai berpindah menggunakan layanan kesehatan secara online. Karena waktu tunggu di rumah sakit seringkali banyak waktu para pasien, belum lagi bila mereka harus antri dikasih membayar obatnya. Tapi sekarang dengan adanya layanan kesehatan online, seluruh waktu tunggu pasien akan terpangkas. Yang ketiga, peluang untuk perbankan. Perkembangan marketplace dan bisnis kecil yang menyediakan layanan online tentunya membuat layanan digital banking menjadi semakin dibutuhkan. Peluang tersebut memotivasi banyak bank untuk mengembangkan fitur digital banking. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat 7 bank nasional yang sedang bersiap untuk melakukan go online. Dan langkah ini diikuti oleh 93% bank daerah. Oleh karena itu, tidak heran bila seluruh bank saat ini berlomba dalam mengembangkan digital banking. Berdasarkan laman sebanyak 80% nasabah lebih memilih perusahaan bank yang sudah memiliki layanan digital banking. Karena mereka tidak perlu lagi mengantri untuk membuka rekening hingga mengajukan kredit. Peluang untuk UMKM. Adanya perkembangan digital juga membuka peluang yang besar untuk meningkatkan omset UMKM. Sebanyak 9% UMKM mengaku mengalami peningkatan pendapatan, sedangkan pebisnis UMKM yang belum memiliki akses digital mengalami peningkatan pendapatan hanya 4% saja. Pada tahun sekarang, ekonomi digital Indonesia mungkin lebih besar dari negara-negara lain. Dengan jumlah transaksi lebih dari 385,8 triliun rupiah di tahun 2018 dibandingkan di beberapa negara-negara Asia Tenggara lainnya. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.